Putri Runduk adalah putri yang sangat cantik, di mana kecantikannya terkenal ke seluruh pelosok negeri, bahkan sampai ke benua Eropa, sehingga banyak para raja dan pangeran ingin menjadikannya permaisuri. Tapi sayangnya Putri Runduk sudah mempunyai tautan hati, yaitu seorang datuk dari negeri Sorkam, yang bernama Datuk Itam. Hubungan Putri Runduk dengan Datuk Itam tak berjalan mulus, karena dipisahkan jarak dan adat istiadat negeri, sehingga kata pepatah, jauh di mata, dekat di hati. Suatu ketika di taman kerajaan, Putri Runduk terlihat melamun, diperhatikan oleh dayangnya si Kambang. "Duhai Tuan Putri, ada apa gerangan?" "Pandanglah dayangku, di langit awan hitam berarak, mentari tak menampakkan wajahnya, akan ada terjadi sesuatu di negeri ini," jawab Putri Runduk. Kemudian dayang si Kambang memandang ke langit, dan melihat awan hitam di langit, dengan berkata, "Jangan terlalu dirisaukan Tuan Putri, mungkin sebentar lagi hujan akan turun." Putri Runduk terdiam dengan wajah yang tampak cemas, lalu berkata, "Hatiku selalu berbisik akan ada sesuatu yang terjadi." Mendengar penjelasan Putri Runduk, dayang si Kambang berpikir untuk menghibur Tuan Putri, dengan berkata, "Kalau begitu bagaimana jika kami menghibur Tuan Putri?" "Baiklah dayang si Kambang, engkau panggillah yang lain kemari," jawab Putri Runduk. Tak berapa kemudian dayang si Kambang beserta dayang lain berkata, "Apa yang bisa kami lakukan untuk Tuan Putri?" Putri Runduk menjawab, "Dayang-dayangku, pukul gendang dengan jari, ambil selendang mari menari." Dayang-dayang itu pun menarikan tari selendang. Putri Runduk tersenyum, menyaksikan kecantikan dayang-dayangnya menari. Tiba-tiba seorang pengawal Putri Runduk datang dan berkata, "Ampun Tuan Putri, di sana di perairan kita ada sebuah kapal berhenti, hamba tidak tahu siapa, dari mana dan untuk apa mereka kemari." Ketika kapal berhenti, turun seorang raja bersama para pengawalnya. Kedatangan mereka disambut para pengawal Putri Runduk, "Duhai tuanku, siapakah tuanku? Dari mana tuan berasal dan untuk apa tuan kemari?" "Hai pengawal, aku adalah Raja Janggi dari Eropa, katakan pada Tuan Putri, aku ingin mensuntingnya dan menjadikannya permaisuri." "Maaf tuanku, berlayar ke negeri seberang, ikat kuda dengan temali, bila tuan ingin meminang, penuhi dulu adat negeri kami." Raja Janggi marah, "Tak perlu adatmu, kuinginkan Tuan Putri, sampaikan pada Tuan Putrimu menghadapku." "Maaf tuanku, Putri Runduk Putri Bestari, jika tuan tak patuhi adat negeri, langkahi dulu mayat kami." Raja Janggi marah, dan dengan angkuhnya dia berkata, "Yang kuinginkan adalah Tuan Putrimu." Melihat amarah Raja Janggi, pengawal putri pun bersiap-siap untuk menghalangi Raja Janggi, seraya berkata, "Jika tuan inginkan putri kami, langkahi dulu mayat kami." Mendengar ucapan pengawal Putri Runduk, Raja Janggi semakin marah. Kemudian beliau memerintahkan pengawalnya untuk menyerang pengawal putri. Pengawal Raja Janggi menyerang pengawal Putri Runduk, dan terjadilah pertempuran di antara keduanya, menyebabkan pengawal dari keduanya berguguran. Di lain tempat sang putri melihat kejadian itu, dan menyadari petaka akan segera datang.
Kemudian beliau turun menemui sang raja. Melihat putri runduk, Raja Janggi terpana kecantikan sang putri. Raja Janggi dengan sombong berkata, "Aku Raja Janggi dari negeri Eropa, datang kemari untuk mempersunting tuan putri." Mendengar ucapan Raja Janggi, putri runduk mencari akal menghindari tujuan Raja Janggi. "Baiklah tuanku, jika itu keinginan tuan, ada satu syarat. Jika syarat itu tuan penuhi, aku bersedia menjadi permaisuri." Raja Janggi menyambut keinginan putri runduk. "Katakan apa syaratnya?" Putri runduk mengajukan satu syarat. "Tariklah negeriku ini sampai ke dekat Sorkam dalam waktu 1 malam. Bila tuan berhasil, aku bersedia menjadi permaisuri tuan." Mendengar syarat yang diajukan putri runduk, Raja Janggi menyanggupinya. "Alangkah mudah syaratmu putri runduk. Jangankan 1 malam sebelum fajar menyingsing, negerimu merapat dengan Sorkam." "Baiklah tuan, laksanakanlah. Jika tuan tak berhasil, tinggalkan negeriku." Raja Janggi menghimpun kekuatan dimilikinya untuk menarik Pulau Mursala merapat ke Sorkam. Pulau Mursala bergeser. Putri runduk takut Raja Janggi sanggup memenuhi syaratnya. Putri runduk merasa takut jika Raja Janggi benar-benar sanggup memenuhi syaratnya. Putri runduk berkata kepada dayang-dayangnya, "Wahai dayang-dayangku, nampaknya Raja Janggi sanggup memenuhi syaratku. Bagaimana cara kita untuk menghalanginya?" Melihat kecemasan tuan putri, dayang-dayang pun berpikir sembari memberikan pendapat kepada tuan putri. "Ampun tuan putri, bagaimana jika kita tokok lesung dengan alu, agar ayam berkokok seolah hari telah pagi?" Putri runduk menyetujuinya. Lesung dan alu ditokok berkali-kali, ayam terbangun dan berkokok mengira telah pagi hari. Putri runduk berkata, "Duhai Tuan Raja Janggi, ternyata Tuan tak bisa memenuhi syaratku, karena negeriku belum rapat dengan Sorkam sedangkan hari sudah menjelang pagi." Raja Janggi tertegun dan menyelidiki, bagaimana mungkin hari masih gelap, masih separuh malam. Putri runduk berusaha meyakinkan, "Mengapa Tuan tak percaya? Dengarkanlah suara kokok ayam bersahut-sahutan, pertanda pagi akan menjelang." Raja Janggi marah, "Engkau curang putri runduk, sengaja membangunkan ayam-ayam itu agar berkokok seolah hari sudah pagi." Putri runduk merasa terkejut, seraya berkata, "Tuan Raja Janggi, aku tak sudi padamu. Jika Tuan ingin menyuntingku, taklukkanlah dulu diriku." Putri runduk bersiap-siap untuk melakukan perlawanan. Melihat hal itu Raja Janggi semakin marah. Kemudian Raja Janggi berkata, "Baiklah jika itu kemauanmu." Raja Janggi menyerang putri runduk. Maka terjadilah pertempuran yang hebat di antara keduanya. Setelah beberapa lama bertempur, putri runduk merasa tak mampu mengalahkan Raja Janggi. Dengan tiba-tiba putri runduk mengibaskan selendangnya ke arah Raja Janggi, sehingga Raja Janggi sempoyongan, dan kesempatan itu digunakan putri runduk untuk melarikan diri. Sembari membawa semua perbekalannya yang terdiri, bakul, nasi sebungkus, sendok, selendang panjang, talam dan sebongkah karang. Seraya berkata kepada dayangnya si Kambang, "Tinggallah engkau dayang Kambang, jagalah negeriku." Melihat hal tersebut, dayang si Kambang terpana, menangis seraya berkata, "Tuan putri, jangan tinggalkan kami." Akibat kelelahan,
perbekalan Putri Runduk berjatuhan satu persatu ke laut. Menurut legenda perbekalan yang jatuh itu pertama bakul, maka jadilah Pulau Baka. Jatuh nasi sebungkus jadilah Pulau Nasi Situngkus. Jatuh sendok jadilah Pulau Sendok. Jatuh selendang panjang, jadilah Pulau Panjang. Jatuh talam, jadilah Pulau Talam, dan akhir jatuh sebongkah karang jadilah Pulau Karang. Pulau-pulau itu kini ada di Teluk Tapian Nauli Sibolga. Menurut legenda setelah semua perbekalan berjatuhan, Raja Janggi hampir menangkap Putri Runduk, tetapi Putri Runduk mencebur ke dalam laut, muncullah Pulau Putri. Dalam pelariannya, Putri Runduk terus diikuti burung ungge kesayangannya. Ketika Putri Runduk mencebur ke dalam laut, burung tersebut ikut, maka menjelma sebuah pulau dikenal masyarakat Sibolga sebagai Pulau Ungge. Melihat kenyataan itu, Raja Janggi terkejut. Beliau berhenti dan menatap ke dalam laut, dan tanpa disangka, atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Raja Janggi berubah menjadi batu yang berbentuk manusia yang berdiri membungkuk seolah-olah menatap ke dalam laut.